Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Pinkan dengan NIM 080113822270096. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman. Di sini di soal diketahui dua input array A dan B yang berisikan bilangan bulat sebanyak n dan m bilangan. Setiap bilangan yang masuk pada satu array tidak boleh sama, tetapi boleh menjadi input ke array yang lain. Terus pindahkan isi masing-masing array ke array C dan D, di mana array C berisi anggota bilangan array A, tetapi bukan anggota bilangan array B. Dan D adalah array yang berisikan bilangan anggota array B, tetapi bukan anggota array A. Nah, berdasarkan input contoh, inputnya misal kita input array A itu 1, 3, 7, 8, 10. Terus array B 1, 2, 7, 9. Kita dapatkan outputnya array C. Array C tadi kan di mana? Anggota bilangan array A tetapi bukan anggota array B. Anggota array A tetapi bukan anggota array B. Berarti 3, 8, dan 10. Sedangkan array D anggota array B tetapi bukan array A. Yaitu, nah ini salah. Seharusnya 2 dan 9 saja. Oke, bisa dilihat deskripsi programnya. Ini episode code. Ini flowchart-nya bisa dilihat. Nah, di sini program atau coding. Oke, langsung saja saya copy. Akan saya pindahkan di dev C++. Aduh, sorry. Oke, sekarang kita sudah berada di dev C++. Kita lihat programnya, file leadernya include IOStream, lalu using namespace std, dan inmain. Di dalam inmain ini terdapat variabel A array 100, variabel B array 100, variabel C array 100, variabel D array 100, variabel X, Y, R, S, I, J, M, dan N dengan tipe data integer. Lalu cetak kalimat banyaknya data array A sebagai variabel M. Lalu cetak banyaknya data array B sebagai variabel N. Lalu kita cetak N-line supaya kelang satu baris. Nah, di sini dimisalkan nilai R itu sama dengan 0, nilai S sama dengan 0. Selanjutnya, lakukan perulangan. Perulangan for I sama dengan 1, ketika I kurang dari M, maka cetak A indeks ke I plus 1 sebagai variabel dari AI. Kemudian I++, kalau memenuhi, kita cetak ini lagi, lakukan proses ini. Jika tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan. Kemudian cetak N-line, kelang satu baris. Selanjutnya, lakukan perulangan lagi. For I sama dengan 0, ketika I kurang dari N, maka cetak kalimat B indeks ke I plus 1 sama dengan sebagai variabel dari BI. Terus selanjutnya I++. Kalau memenuhi, lakukan lagi cetak ini sebagai variabel BI. Kalau sudah tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan. Selanjutnya ada perulangan lagi. Nah, di sini perulangan I sama dengan 0 ketika I kurang dari M, maka di dalamnya terdapat
nilai dari X itu sama dengan 0. Kemudian di dalam perulangan ini terdapat perulangan lagi, yaitu untuk J sama dengan 0, ketika J kurang dari N, maka cek kondisi. Jika AI sama dengan BJ, maka X plus plus. Kemudian J++. Kalau tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan ini. Kemudian cek kondisi selanjutnya. Jika X sama dengan 0, maka CR sama dengan AI. Lalu R++. Selanjutnya I++. I++ yang ini. Jika tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan. Lanjut ke perulangan yang ini. Selanjutnya, untuk I sama dengan 0, ketika I kurang dari N, maka di dalam perulangan ini terdapat nilai dari variabel Y, yaitu Y sama dengan 0. Di dalam perulangan ini terdapat perulangan lagi, yaitu untuk J sama dengan 0, ketika J kurang dari M, maka cek kondisi. Jika BI itu sama dengan AJ, maka Y++. Kemudian J++. Apabila sudah tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan ini. Selanjutnya cek kondisi selanjutnya. Jika Y sama dengan 0, maka DS sama dengan BI, lalu S++. Kemudian I++ yang ini, perulangan yang ini, I++. Apabila sudah tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan ini. Apabila masih memenuhi, maka lakukan lagi isi dari perulangan for ini. Selanjutnya, kita cetak kalimat data array C sama dengan. Jika ingin mencetak data array C ini, maka kita lakukan perulangan. Untuk I sama dengan 0, ketika I kurang dari R, maka cetak CI. Kemudian I++. Apabila sudah tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan. Setelah itu, kita cetak data array D-nya. Untuk mendapatkan data array D, maka kita lakukan perulangan yang ini. Untuk I sama dengan 0, ketika I kurang dari S, maka cetak DI. Kemudian I++. Kalau memenuhi, cetak DI lagi. Kalau tidak memenuhi, keluar dari perulangan. Kemudian N. Oke, selanjutnya kita run. Bentar ya. Oke, sekarang kita sudah berada di, kita sudah runkan programnya. Nah, misal kita banyaknya data array A, misal ada 3. Nah, banyak data array B, misalnya 3 juga. A indeks ke 1, misal 1, 2, 3. Terus B indeks ke 1, misal 2, 3, 4. Nah, pasti data array C itu anggota bilangan A yang tidak ada di B, berarti 1 kan. Kalau data array D, berarti data array B yang tidak ada di A, berarti 4. Berarti data array C-nya 1, data array D-nya 4. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.